Sahabat bermuka dua. Senyum manis, luka mendalam. Namaku Laras, seorang istri yang merasa hidupku hampir sempurna. Suamiku, Arman, adalah pria yang baik, penyayang, dan selalu membuatku merasa istimewa. Selain itu, aku juga punya sahabat yang luar biasa, Dita. Kami sudah bersahabat sejak SMA dan tak terpisahkan sampai sekarang. Dia selalu ada untukku, dalam keadaan baik maupun buruk. Dita adalah sahabat yang kuanggap seperti saudara sendiri. Saking dekatnya, dia bahkan sudah menjadi bagian dari keluargaku. Tak jarang dia datang ke rumah, membawa makanan atau sekedar mengobrol dengan kami. Suamiku juga menyukainya, bukan dalam arti yang buruk, tentu saja. Arman dan Dita sering terlihat akrab, dan aku tak pernah merasa cemburu. Kenapa harus? Dita adalah sahabatku, dan aku percaya sepenuhnya padanya. Suatu sore, Dita menelepon saat aku masih di kantor. Laras, aku bisa mampir malam ini? Udah lama gak ngobrol sama kamu sama Mas Arman, katanya dengan nada riang. Tentu, Dit. Kebetulan aku juga baru selesai kerja. Datang aja, jawabku tanpa pikir panjang. Dita sering berkunjung ke rumah kami, jadi ini bukan hal yang aneh. Malam itu, setelah makan malam, Arman dan aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Dita datang. Aku heran ya, Dita kayaknya lebih sering ke sini daripada ke rumahnya sendiri, candaku pada Arman. Arman tertawa kecil. Mungkin dia udah anggap kita keluarganya sendiri, jawabnya sambil mengangkat bahu. Kata-kata Arman terasa begitu wajar saat itu. Kami memang sangat dekat dengan Dita. Bahkan kadang aku merasa seperti kami bertiga adalah sebuah tim yang solid. Ketika Dita datang, suasana pun berubah menjadi lebih ceria. Dia membawa dessert favoritku, seakan tahu aku sedang butuh sesuatu yang manis. Tahu aja kamu, Dit, ucapku sambil tersenyum padanya. Aku kan sahabat terbaikmu, harus tahu apa yang kamu mau, jawab Dita sambil tersenyum lebar. Saat itu, aku tak pernah berpikir bahwa di balik senyum manis itu, ada sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang perlahan-lahan akan menghancurkan hidupku. Kami bertiga mengobrol dengan santai. Dita dan Arman bercanda seperti biasa, sementara aku duduk di samping mereka, merasa nyaman dengan kebersamaan ini. Tak ada sedikit pun curiga atau prasangka buruk yang terlintas di benakku. Semua terasa normal, terlalu normal mungkin. Aku senang bisa sering kesini, Ras. Rasanya kalian udah kayak keluarga buat aku, kata Dita sambil menatapku. Aku mengangguk, tersenyum. Ya, kita udah kayak saudara, Dit. Arman menimpali. Betul, Dita. Kamu memang udah bagian dari keluarga ini. Malam itu berlalu tanpa ada sesuatu yang aneh, setidaknya menurutku. Tapi sekarang, ketika aku mengingat kembali setiap momen, ada hal-hal kecil yang seharusnya membuatku waspada. Tatapan Dita pada Arman yang terasa terlalu lama, canda tawa mereka yang terkadang terasa terlalu akrab, dan kehadirannya yang semakin sering di rumah kami. Aku pulang dulu ya, kata Dita sambil meraih tasnya. Aku memeluknya erat seperti biasa. Hati-hati, Dit, ucapku sambil mengantarnya ke pintu. Saat Dita pergi, aku kembali ke ruang tamu di mana Arman sedang duduk santai. Mas, kamu nggak apa-apa kan Dita sering kesini? Tanyaku tiba-tiba. Entah kenapa malam itu aku merasa ingin memastikan sesuatu. Arman mengangguk. Nggak apa-apa kok. Dita kan sahabatmu. Lagi pula kita udah kenal dia lama. Aku mengangguk, mencoba menepis perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Aku percaya pada Arman, percaya pada Dita. Tapi malam itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiranku, meskipun aku belum bisa menjelaskan apa itu. Sahabat terbaikku, yang selama ini selalu ada untukku. Mungkin bukanlah orang yang kukira, namun aku masih buta terhadap kenyataan itu. Seiring berjalannya waktu, kebersamaan kami bertiga semakin intens. Dita semakin sering datang ke rumah, bahkan tanpa pemberitahuan. Aku sendiri tak pernah merasa keberatan. Dia adalah sahabatku, dan Arman tampaknya menikmati kehadirannya. Tapi ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Aku tak bisa menjelaskan dengan pasti. Hanya saja firasatku mengatakan ada sesuatu yang berbeda. Suatu hari, aku pulang lebih awal dari kantor. Saat masuk ke rumah, aku menemukan Dita sedang duduk di ruang tamu bersama Arman. Mereka tampak sangat asyik mengobrol hingga tak menyadari kedatanganku. Oh, kamu udah pulang, Ras? Arman menoleh sambil tersenyum padaku. Aku mengangguk, berusaha tersenyum meskipun dalam hati ada sedikit rasa tak nyaman. Lagi ngobrolin apa? Tanyaku sambil melepaskan sepatu dan duduk di samping Arman. Nggak ada yang penting.
Cuma cerita tentang kerjaan Dita aja, jawab Arman santai. Ya, aku tadi sekalian mampir karena lewat daerah sini, kata Dita sambil tersenyum lebar. Ngomong-ngomong, gimana kerjaan kamu, Ras? Nggak capek? Capek sih, tapi biasa aja. Kamu lama nggak ke kantor? Aku mencoba membalikkan topik pembicaraan, tak ingin berlama-lama terjebak dalam suasana canggung yang entah kenapa mulai terasa. Masih ambil cuti sih, jawab Dita sambil memandangku dengan tatapan yang tak biasa. Makanya sering mampir ke sini, biar nggak bosan di rumah. Percakapan berlangsung biasa saja, tetapi ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Semakin sering Dita datang, semakin sering aku merasakan ketidaknyamanan yang kian menguat. Mungkin aku hanya terlalu lelah, atau mungkin aku mulai melihat sesuatu yang selama ini kusembunyikan dari diri sendiri. Sore itu, saat Dita akhirnya pamit pulang, aku memutuskan untuk bicara dengan Arman. Mas, Dita kayaknya makin sering kesini ya? Tanyaku dengan nada hati-hati, tak ingin terdengar curiga. Arman mengangguk. Ya, dia sering datang. Lagi pula kan dia sahabatmu, Ras. Nggak ada yang salah, kan? Aku terdiam sesaat, mencari cara terbaik untuk mengungkapkan rasa yang semakin mengganjal di hatiku. Aku cuma merasa, Dita terlalu sering ada di sini akhir-akhir ini. Kamu nggak merasa aneh? Arman tersenyum, mengusap pundakku dengan lembut. Kamu terlalu berpikir berlebihan, sayang. Dita itu baik. Dia cuma nggak mau kamu merasa kesepian. Apalagi aku tahu kamu sering lembur. Mungkin benar, aku memang terlalu berpikir berlebihan. Dita adalah sahabatku, orang yang paling aku percaya setelah Arman. Tapi ada perasaan yang tidak bisa kutepis, sesuatu yang samar tapi semakin jelas di setiap kunjungannya. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar dengan pikiran yang tak tenang. Aku memikirkan tawa Dita yang terdengar sedikit terlalu gembira saat dia bersama Arman, atau caranya memandang suamiku yang terasa lebih dari sekedar tatapan seorang sahabat. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini hanyalah imajinasiku, tapi sulit bagiku untuk mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantui. Saat Arman masuk ke kamar, aku memutuskan untuk bertanya lagi, kali ini lebih serius. Mas, jujur deh, kamu nggak ngerasa Dita terlalu sering terlibat dalam kehidupan kita? Arman tertawa kecil. Kamu ini kenapa sih, Ras? Dita kan cuma sahabat kamu. Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku terdiam, mencoba menelan kata-kata itu. Tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang terus bergemuruh, seperti badai kecil yang mulai tumbuh menjadi besar. Aku mencintai suamiku, aku percaya padanya. Tapi mengapa setiap kali melihat mereka bersama, rasa tak nyaman itu semakin menguat? Malam itu, aku tidur dengan gelisah. Bertanya-tanya apakah firasatku benar, atau aku hanya mencurigai sesuatu yang tak pernah ada. Pagi itu, aku memutuskan untuk bekerja dari rumah. Rasanya tubuhku butuh istirahat setelah hari-hari panjang di kantor, dan aku juga ingin menikmati waktu sendirian di rumah. Arman sudah pergi bekerja, jadi suasana rumah terasa sepi, tenang, dan damai. Aku menyiapkan secangkir kopi dan duduk di ruang tamu sambil memeriksa email di laptop. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Tepat setelah jam makan siang, bel rumah berbunyi. Aku sedikit terkejut karena tidak mengharapkan tamu hari ini. Saat membuka pintu, di hadapanku berdiri Dita dengan senyuman lebar, seolah sudah tahu aku ada di rumah. Laras, kamu di rumah ternyata. Sapa Dita dengan nada ceria. Aku pikir kamu di kantor, jadi aku mau mampir sebentar aja. Aku menatapnya, berusaha menjaga senyumku tetap ramah meskipun di dalam hati ada perasaan canggung yang tiba-tiba muncul. Iya, aku lagi kerja dari rumah hari ini. Ada apa, Dit? Nggak ada apa-apa, cuman mau mampir aja. Lagi bosan di rumah, jawab Dita sambil masuk tanpa permisi seperti biasa. Aku mencoba menahan perasaan tidak nyaman yang semakin menguat, tetapi memutuskan untuk tetap tenang. Ini Dita, sahabatku. Tak ada yang perlu dicurigai. Kami mengobrol sebentar di ruang tamu, tapi kali ini aku merasa berbeda. Setiap gerakan dan kata-kata Dita terasa aneh di telingaku. Mungkin aku yang terlalu sensitif, atau mungkin ada sesuatu yang benar-benar berubah di antara kami. Percakapan kami mengalir, tapi hatiku sibuk dengan pikiran-pikiran yang berusaha ku pendam. Aku ketemu Mas Arman kemarin di jalan loh, ucap Dita tiba-tiba. Ketemu di mana? Tanyaku dengan nada datar, mencoba menutupi rasa penasaran yang muncul tiba-tiba. Di dekat kantor dia. Aku kebetulan lewat dan lihat dia di kafe sama beberapa teman kerjanya. Jawabnya dengan santai. Aku menatap Dita.
berusaha mencari tahu apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Oh ya, kenapa nggak bilang ke aku? Ah, nggak penting kok. Aku cuma mau menyapa sebentar, lagi pula dia juga lagi sibuk ngobrol sama teman-temannya. Ada yang terasa salah. Dita sering bertemu dengan Arman di luar tanpa sepengetahuanku, dan meskipun ia berusaha menceritakannya dengan santai, ada getaran aneh dalam kata-katanya yang membuatku semakin waspada. Tapi aneh juga ya, Mas Arman nggak cerita soal itu. Gumamku pelan. Meskipun sebenarnya kalimat itu lebih ditujukan untuk diriku sendiri. Dita tertawa kecil. Mungkin dia lupa, Ras. Mas Arman kan sibuk, nggak mungkin semua hal diceritain ke kamu. Aku mengangguk, meskipun di dalam hati aku merasa ada yang janggal. Setelah Dita pergi, aku tak bisa menahan diri lagi. Pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, dan rasa cemas mulai merayap ke dalam hatiku. Sore harinya, aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Arman ketika dia tertidur di kamar. Aku bukan tipe istri yang suka mengontrol, tapi kali ini, aku merasa harus mencari tahu kebenaran. Hatiku berdebar saat membuka layar ponselnya, dan menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Chat panjang dengan Dita, isinya penuh tawa dan canda. Percakapan itu terasa terlalu akrab, lebih dari sekedar hubungan antara sahabat istrinya. Dit, tadi ketemu di kafe, seru ya? Makasih udah mampir, tulis Arman dalam salah satu pesan. Hahaha, iya, kapan-kapan kita ketemuan lagi ya? Jangan bilang Laras, balas Dita dengan emoji senyum. Tanganku gemetar. Pesan terakhir itu membuat darahku mendidih. Jangan bilang Laras? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Ada banyak pertanyaan yang berputar di kepalaku, tapi yang paling utama adalah, kenapa Dita melakukan ini? Dan lebih penting lagi, kenapa Arman membiarkannya? Aku tertegun, tak mampu berkata-kata. Semua firasat buruk yang selama ini ku coba abaikan tiba-tiba terasa begitu nyata. Persahabatan kami, kepercayaanku pada Arman, semuanya kini terasa seperti fata morgana. Sesuatu yang selama ini ku sebut sebagai hubungan yang sempurna mulai retak perlahan-lahan. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur, mencoba menenangkan pikiran, tapi hatiku terus bertanya-tanya. Apakah Dita benar-benar mengkhianatiku? Dan lebih penting lagi, apa yang harus aku lakukan dengan kebenaran yang baru saja kutemukan? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, persahabatanku dengan Dita tak akan pernah sama lagi. Hari itu, perasaanku benar-benar kacau. Setelah menemukan pesan-pesan antara Arman dan Dita, aku merasa dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupku. Pikiranku dipenuhi berbagai skenario buruk, tetapi aku tahu bahwa aku perlu mengendalikan diri dan mencari tahu kebenaran dengan pasti. Aku tak ingin langsung menuduh tanpa bukti lebih kuat. Sore itu, saat Arman pulang dari kantor, aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku ingin sekali menanyakannya secara langsung tentang pesan-pesan yang kutemukan. Tapi aku tahu itu hanya akan menimbulkan pertengkaran jika aku melakukannya dengan emosi yang belum terkendali. Ada apa, Ras? Kamu kelihatan gak enak badan? Tanya Arman sambil melepas dasinya dan mendekat ke arahku. Aku tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan perasaan galau yang terus menghantui. Enggak, aku baik-baik aja. Mungkin cuma lelah, jawabku sambil beranjak dari sofa dan berjalan ke dapur. Di sana, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan menyiapkan makan malam. Tapi perasaanku tetap tak bisa tenang. Aku memutuskan bahwa malam ini, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama setelah makan malam, Arman kembali masuk ke kamarnya untuk bersiap tidur. Aku menunggu sampai dia tertidur lelap, lalu mengambil kunci mobilnya dari atas meja. Hatiku berdebar kencang. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah Dita tanpa memberitahu Arman. Ada sesuatu yang menggerakkanku untuk menuntaskan semua ini malam ini juga. Saat tiba di depan rumah Dita, aku melihat lampu ruang tamu masih menyala. Aku ragu sejenak, namun kemudian memantapkan hati untuk mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, Dita membuka pintu dengan wajah terkejut melihatku di sana. Laras, kamu ngapain malam-malam ke sini? Tanyanya dengan nada gugup. Aku mencoba tetap tenang meskipun di dalam hati aku ingin segera mengkonfrontasinya. Aku cuma mau ngobrol, Dit. Ada yang harus aku tanyakan. Dita mengangguk, meski jelas terlihat dia merasa canggung. Dia mempersilahkanku masuk, dan kami duduk di sofa di ruang tamunya yang sederhana. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di wajah sahabatku ini. Dit, aku nggak mau bertele-tele.
Aku tahu kamu sering ketemu Arman tanpa bilang ke aku. Kataku langsung, tanpa basa-basi. Wajah Dita seketika memucat. Dia menunduk, terlihat jelas tak siap menghadapi pertanyaanku. Aku nggak pernah berniat apa-apa, Ras. Kita cuma ngobrol. Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu. Aku tertawa kecil, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Nggak berniat apa-apa. Kamu pikir aku bodoh, Dit? Aku nemuin pesan kalian. Kamu bilang ke dia, jangan bilang Laras. Apa maksud dari semua itu? Dita terdiam, tak bisa menjawab. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi aku tak merasa kasihan. Bagiku, dia sudah melanggar batas yang seharusnya tak pernah disentuh seorang sahabat. Laras, aku bisa jelasin. Dita akhirnya bersuara, meskipun suaranya bergetar. Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu. Aku merasa kesepian, dan Arman, dia yang selalu ada buat aku. Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. Jadi, karena kamu merasa kesepian, kamu ngelampiasin perasaan kamu ke suami sahabatmu sendiri? Tanyaku dengan nada tajam. Kamu pikir perasaan aku nggak penting? Aku percaya sama kamu, Dit. Kamu adalah orang yang paling aku percayai selain Arman, dan sekarang kamu malah mengkhianati aku. Air mata mulai jatuh di pipi Dita, tetapi aku tak peduli. Aku tak ingin mendengar alasan apapun lagi. Semua kepercayaan yang kuberikan selama bertahun-tahun kini runtuh seketika. Dita hanya diam, tak mampu membalas kata-kataku. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi di antara kalian. Tapi satu hal yang aku tahu, kamu sudah melanggar kepercayaan yang nggak akan pernah bisa kembali, kataku sebelum beranjak dari sofa. Aku harap kamu sadar, Dit. Apa yang kamu lakukan ini salah. Aku meninggalkan rumah Dita tanpa menoleh lagi. Hatiku hancur berkeping-keping. Sahabat yang paling aku percayai ternyata adalah serigala berbulu domba. Aku tak pernah menyangka bahwa pengkhianatan ini akan datang dari orang yang paling dekat denganku. Pagi itu, setelah malam yang penuh emosi di rumah Dita, aku merasa berat untuk bangun. Perasaanku masih terguncang, dan hatiku dipenuhi berbagai macam perasaan, kemarahan, kekecewaan, dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Arman sudah pergi bekerja, meninggalkanku sendirian dengan pikiranku yang berkecamuk. Aku berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi untuk menenangkan diri, tetapi pikiranku terus kembali ke percakapan dengan Dita. Kata-katanya masih terngiang di telingaku, terutama saat dia berkata bahwa Arman selalu ada untuknya. Apa maksudnya? Seberapa dalam hubungan mereka sebenarnya? Aku tak bisa membiarkan hal ini terus berlarut-larut. Aku harus menghadapi Arman. Malam itu aku memutuskan untuk bertindak. Arman tiba di rumah seperti biasa, membawa beberapa kantong belanjaan. Dia menyapa dengan senyum lebar seperti tidak ada yang terjadi. Tapi aku sudah memutuskan bahwa hari ini aku harus tahu kebenaran dan tidak akan menundanya lebih lama lagi. Mas, panggilku pelan, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang, meskipun di dalam hati aku gelisah. Arman menoleh, meletakkan kantong belanjaan di meja dapur. Iya, kenapa sayang? Aku duduk di meja makan, menatapnya serius. Aku mau kita ngobrol sebentar. Arman terlihat bingung sejenak, tetapi kemudian duduk di hadapanku, mencoba membaca ekspresi wajahku. Ada apa, Laras? Kamu kelihatan tegang. Aku menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku nemuin sesuatu di ponsel kamu, Mas. Chat kamu sama Dita. Kamu nggak cerita soal ketemuan sama dia di belakang aku. Wajah Arman langsung berubah. Dia tampak terkejut, tapi kemudian berusaha tetap tenang. Laras, itu bukan apa-apa. Aku cuma ngobrol sama Dita kok. Dia kan sahabat kamu juga. Tapi kenapa kamu sembunyiin itu dari aku? Kenapa kamu harus bilang ke Dita? Jangan bilang Laras. Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar. Arman terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Aku nggak mau kamu salah paham, Ras. Aku cuma nggak mau kamu cemburu. Aku tahu Dita sering curhat soal masalah pribadinya, dan aku cuma berusaha bantu. Aku menggertakkan gigi, mencoba menahan luapan emosi yang kian membuncah. Kalau kamu nggak salah, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus bilang ke Dita supaya nggak bilang ke aku? Mas, aku ini istrimu. Aku berhak tahu kalau kamu sering ketemuan sama dia. Arman menundukkan kepala, tak mampu menatapku. Ada keheningan yang mencekam di antara kami, dan aku tahu dia sedang memikirkan alasan untuk membela dirinya.
Tapi aku sudah terlalu lelah dengan kebohongan ini. Aku ketemu Dita tadi malam, ucapku memecah keheningan. Arman menoleh, matanya membulat kaget. Kamu ketemu Dita? Iya, jawabku tegas. Dan dia bilang, kalau kamu sering ada buat dia. Jadi aku cuma mau tahu, Mas. Apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian? Wajah Arman semakin tegang. Dia bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela dan menatap keluar. Aku bisa melihat punggungnya yang kaku, tanda dia sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. Tapi bagiku, keheningan ini justru semakin memperjelas semuanya. Aku nggak tahu harus bilang apa, Ras. Akhirnya Arman berbicara, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Aku salah. Aku nggak seharusnya dekat dengan Dita tanpa bilang ke kamu. Aku terlalu nyaman berbicara dengannya. Hatiku semakin hancur mendengar pengakuannya. Meskipun dia tak mengatakannya secara langsung, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan antara mereka. Jadi, kamu suka sama Dita? Tanyaku dengan suara lirih. Meskipun aku sudah tahu jawabannya. Arman menundukkan kepalanya, menghela napas panjang. Aku nggak tahu, Ras. Mungkin iya, aku sempat bingung dengan perasaanku. Tapi aku janji, nggak ada yang terjadi di antara kami. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Air mata mengalir di pipiku. Mendengar pengakuan itu seperti menusuk hatiku dengan pisau tajam. Jadi, kamu lebih memilih Dita daripada aku? Tanyaku penuh dengan kepedihan. Arman segera berbalik, mendekatiku dan memegang tanganku erat. Nggak, Laras. Aku nggak pernah berpikir untuk meninggalkan kamu. Aku sayang sama kamu. Dita, dia cuma teman. Aku cuma merasa bersalah, karena mungkin aku terlalu dekat dengannya. Aku menarik tanganku dari genggamannya, berdiri dari kursi dengan hati yang terluka. Mas, kalau kamu sayang sama aku, kamu nggak akan lakukan ini. Kamu nggak akan sembunyi-sembunyi dari aku. Kamu udah ngehancurin kepercayaan aku, Mas. Arman terlihat putus asa. Aku minta maaf, Laras. Aku benar-benar minta maaf. Tapi permintaan maafnya tidak bisa memperbaiki apa yang sudah rusak. Perasaanku hancur. Dan aku tahu, hubungan kami tak akan pernah sama lagi. Aku butuh waktu, Mas. Kataku pelan, mengusap air mataku. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Arman hanya diam. Dan untuk pertama kalinya dalam hubungan kami, aku merasa begitu jauh darinya. Aku tak tahu apakah kami bisa memperbaiki semuanya, atau apakah ini akhir dari semuanya. Yang aku tahu, hidupku tak akan pernah sama setelah ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku mencoba berfungsi seperti biasa di depan orang lain. Tetapi di dalam hatiku, perasaan sakit dan kekecewaan tak bisa kututup. Arman berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki semuanya. Tetapi usaha tersebut seringkali terasa tidak cukup. Aku merasa semakin terasing di tengah-tengah keluarga kami sendiri. Minggu pagi, aku memutuskan untuk pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Aku ingin mendapatkan udara segar dan melupakan sejenak semua drama yang terjadi di rumah. Sementara aku berbelanja, aku terus berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi ini. Arman tampaknya benar-benar menyesal, tetapi perasaanku sulit untuk pulih begitu saja. Saat aku sedang memilih sayuran di pasar, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil namaku dari belakang. Aku menoleh dan melihat Dita berdiri di belakangku, mengenakan pakaian santai dengan wajah cerah seperti biasanya. Laras, kamu di sini? Sapa Dita dengan nada ceria, tapi aku bisa melihat kekakuan di matanya. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Aku belum siap untuk bertemu dengannya setelah percakapan malam sebelumnya. Dita, jawabku dengan nada dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Dita terlihat sedikit terkejut dengan nada suaraku, tetapi dia berusaha tetap tenang. Aku cuma kebetulan belanja, lagi nyiapin makan siang. Aku mengangguk singkat, berusaha menjaga suasana tetap netral. Oh, begitu. Ada keheningan canggung di antara kami. Aku berusaha untuk tidak memperpanjang percakapan ini. Tetapi Dita tampaknya tidak ingin meninggalkan situasi seperti ini begitu saja. Laras, aku ingin minta maaf. Aku tahu aku udah salah. Aku nggak bermaksud bikin kamu sakit hati. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Dita, aku udah dengar kata-kata itu dari kamu sebelumnya. Aku cuma butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Dita mengangguk, matanya penuh penyesalan. Aku ngerti kok. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku benar-benar minta maaf.
Aku nggak tahu harus gimana lagi untuk memperbaikinya. Aku tak bisa melihat rasa sakit di wajahnya dan mengalihkan pandanganku ke barang-barang belanjaanku. Terima kasih, Dita. Tapi sekarang, aku butuh waktu sendirian. Dita tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk dan perlahan pergi. Aku berdiri di sana beberapa saat, berusaha menenangkan diri. Aku tahu bahwa perasaanku terhadap Dita tidak akan bisa pulih dalam waktu dekat, dan setiap kali bertemu dengannya, luka lama terasa seperti terbuka kembali. Kembali ke rumah, suasana terasa kaku. Arman sudah menyiapkan makan siang dan duduk di meja makan menunggu kedatanganku. Dia berusaha terlihat santai dan ceria, tetapi aku bisa melihat kelelahan di matanya. Saat aku duduk di meja makan, dia segera mulai berbicara. "Ras, aku udah coba memasak makanan favorit kamu. Aku berharap ini bisa membuat kamu merasa lebih baik." Aku hanya tersenyum tipis, tidak tahu harus berkata apa. "Terima kasih, Mas. Aku lapar." Kami makan dalam keheningan, masing-masing terjebak dalam pikiran sendiri. Aku merasa terasing, seolah ada jarak yang tak terjembatani antara kami. Meskipun Arman berusaha memperbaiki situasi, aku merasa sulit untuk percaya padanya lagi. Setelah makan siang, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu di taman belakang, mencoba menenangkan pikiranku. Aku duduk di kursi taman, memandangi bunga-bunga yang mulai mekar di musim semi. Aku merasa seolah berada di tempat yang berbeda dari dunia yang kusadari, di mana semuanya terasa tidak nyata. Aku mulai berpikir tentang masa depan. Apakah mungkin untuk memulihkan kepercayaan yang telah hancur? Apakah mungkin untuk melanjutkan hidup seperti biasa setelah apa yang terjadi? Aku merasa bingung dan putus asa. Tidak ada jawaban yang jelas, hanya rasa sakit yang terus mengganggu. Malamnya, saat aku tidur, aku merasa terjaga dan merenung tentang semua yang telah terjadi. Mungkin Arman benar-benar menyesal, tapi apakah cukup untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hancur? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, perasaan sakit ini mungkin akan menjadi bagian dari hidupku untuk waktu yang lama. Dengan hati yang penuh keraguan, aku mencoba tidur, berharap bahwa keesokan hari akan membawa jawaban atau setidaknya sedikit ketenangan. Tetapi malam itu, segala sesuatu terasa jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Hari-hari semakin panjang dan melelahkan. Setiap kali aku melihat Arman, ada campuran perasaan yang sulit kugambarkan. Di satu sisi, aku masih mencintainya, tapi di sisi lain, rasa sakit akibat pengkhianatannya terus menghantui pikiranku. Apalagi, setiap kali aku bertemu dengan Dita, meski dia mencoba bersikap normal, selalu ada rasa tidak nyaman yang menggelayuti suasana. Suatu sore, saat Arman pulang lebih awal dari kantor, dia mengajakku berbicara serius di ruang tamu. Aku bisa melihat bahwa dia tampak gelisah, tetapi mencoba menyembunyikan kegugupannya dengan senyuman kecil. "Laras, aku ingin kita bicara," katanya, duduk di sofa sambil menepuk tempat kosong di sebelahnya, mengisyaratkan agar aku duduk di sana. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. "Apa yang mau kita bicarakan, Mas?" Aku tahu semuanya belum pulih seperti dulu. Tapi aku berharap kita bisa mulai memperbaiki hubungan ini. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Laras," katanya pelan, hampir memohon. Aku menghela napas panjang. Aku sudah mendengar kata-kata itu berkali-kali. Tapi kali ini aku merasa harus membuat keputusan penting. "Mas Arman, aku tahu kamu menyesal. Tapi aku yang menjalani semua ini, dan aku merasa capek. Aku nggak tahu apakah aku bisa mempercayai kamu lagi." Arman terdiam sejenak. Wajahnya tampak sedih. "Aku ngerti, Ras. Aku udah nyakitin kamu terlalu dalam. Tapi aku akan melakukan apapun untuk membuktikan kalau aku serius ingin memperbaiki semuanya. Mas, ini bukan cuma soal pembuktian. Ini tentang kepercayaan yang sudah hancur. Kepercayaan itu butuh waktu lama untuk kembali. Dan aku nggak yakin apakah kita bisa kembali seperti dulu." Arman menunduk, terlihat bingung. "Laras, aku sayang kamu. Aku tahu aku salah, tapi aku akan melakukan apapun untuk kamu." Aku menatapnya dalam-dalam. "Mas, kamu tahu aku juga sayang kamu. Tapi aku nggak mau hidup dengan terus-menerus meragukan kamu, meragukan hubungan kita. Aku nggak tahu apakah aku bisa hidup seperti itu." Keheningan menyelimuti ruangan. Arman tampak berpikir keras, dan aku bisa melihat air mata menggenang di matanya. Selama ini aku sudah menahan banyak emosi, tetapi melihatnya seperti itu membuat hatiku sedikit goyah. "Laras, kalau kamu butuh waktu,
Aku siap menunggu. Aku siap melakukan apapun yang kamu minta. Aku nggak mau menyerah begitu saja, katanya. Suaranya bergetar penuh emosi. Aku mengalihkan pandanganku, mencoba menahan air mata. Mas, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma butuh waktu untuk berpikir. Aku nggak bisa memutuskan sekarang. Dia mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Baik, Laras, aku akan kasih kamu ruang. Tapi tolong, jangan tutup pintu sepenuhnya. Kita masih punya harapan, kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk dan beranjak pergi dari ruang tamu. Kepalaku dipenuhi berbagai macam pikiran yang berkecamuk. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku berputar-putar, mempertimbangkan semua kemungkinan. Apakah aku harus terus bertahan demi pernikahan ini? Apakah aku benar-benar bisa memaafkan Arman dan kembali seperti semula? Saat aku terbaring di tempat tidur, suara teleponku tiba-tiba berbunyi. Itu adalah pesan dari Dita. Dengan ragu, aku membuka pesannya. Laras, aku ngerti kalau kamu masih marah sama aku. Aku nggak akan nyalahin kamu. Tapi aku cuma ingin bilang, aku udah sadar aku salah. Aku nggak akan pernah mengganggu hidup kamu lagi. Aku cuma berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan lagi, dengan atau tanpa aku di sekitar kamu. Aku terdiam membaca pesan itu. Apa yang sebenarnya Dita inginkan? Apakah dia sungguh-sungguh menyesal? Ataukah ini hanya cara lain untuk membela diri? Pesan itu membuatku semakin bingung. Aku tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, aku menutup teleponku dan kembali merenung dalam kegelapan kamar. Dita mungkin mencoba meraih pengampunan, tapi apakah aku benar-benar siap untuk melupakannya? Rasa sakit yang kuterima terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Dan yang lebih penting, perasaan tidak percayaku terhadap Arman belum benar-benar hilang. Malam itu, aku akhirnya menyadari satu hal yang tidak bisa kuabaikan lagi. Tidak peduli seberapa keras Arman berusaha memperbaiki hubungan kami, kepercayaan yang sudah rusak mungkin tidak akan pernah kembali. Pertanyaannya adalah, apakah aku siap melanjutkan hidup dengan kenyataan itu, atau aku harus memutuskan sesuatu yang lebih drastis? Dengan hati yang berat, aku tahu keputusan besar harus segera diambil. Keesokan paginya, aku bangun dengan rasa tidak nyaman di dada. Tidak ada yang berubah secara mendalam dalam semalam, dan aku merasa harus membuat keputusan yang jelas. Arman berusaha keras untuk memperbaiki situasi, tetapi meskipun dia mungkin menyesal, aku merasakan ketidakmampuan untuk melanjutkan hubungan kami dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk mengadakan percakapan terakhir dengan Arman. Aku tahu keputusan ini akan sulit, tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku memanggil Arman ke ruang tamu dan meminta dia duduk di depanku. Mas Arman, aku sudah berpikir panjang, kataku dengan suara tegas. Aku merasa kita harus membicarakan bagaimana kita ke depan. Arman memandangku dengan mata penuh harapan, namun juga tampak lelah. Laras, aku ngerti kalau semuanya sulit. Aku siap mendengarkan apapun yang kamu katakan. Aku ingin kita berbicara dengan jujur, lanjutku. Aku sudah memikirkan banyak hal, dan aku merasa kita tidak bisa kembali seperti dulu. Kepercayaan yang sudah rusak ini terlalu dalam untuk diperbaiki hanya dengan kata-kata. Arman menundukkan kepala, tampak sangat sedih. Aku ngerti, Laras. Aku tahu aku udah bikin kamu sakit hati. Aku minta maaf, dan aku akan terus minta maaf, tetapi aku juga menghargai keputusan kamu. Kepalaku terasa berat, tetapi aku harus terus maju. Aku merasa ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita berdua. Kita perlu membuat keputusan yang mungkin sulit, tetapi perlu. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku rasa kita butuh waktu terpisah. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan diri dan melihat apakah aku bisa memaafkan semuanya. Aku juga perlu memastikan apakah kita bisa membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur. Arman mengangguk dengan lesu, wajahnya dipenuhi penyesalan. Baik, Laras. Kalau itu yang kamu butuhkan, aku akan menghargai keputusan kamu. Aku akan pergi dan memberikan kamu ruang yang kamu butuhkan. Keputusan itu terasa seperti batu besar yang jatuh dari pundakku. Meskipun hatiku masih terasa hancur, aku merasa ini adalah langkah yang benar untukku. Arman mengumpulkan barang-barangnya dengan hati-hati, dan aku melihatnya pergi dari rumah dengan perasaan campur aduk. Setelah Arman pergi,
aku merasa rumah kami menjadi sangat sepi. Ada kesedihan dan ketenangan yang aneh. Dan aku tahu bahwa hidupku akan memasuki babak baru yang penuh tantangan. Namun, ada juga rasa lega karena aku telah membuat keputusan yang sulit tetapi penting. Hari-hari berikutnya, aku habiskan dengan mencari ketenangan dan merawat diriku sendiri. Aku menghabiskan waktu dengan teman-teman yang mendukung, mengejar hobi yang sudah lama aku tinggalkan, dan berusaha mengembalikan keseimbangan hidupku. Ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan baru untuk menemukan kebahagiaan dan kekuatan dalam diriku sendiri. Dalam hidup, kadang kita harus menghadapi situasi yang menyakitkan dan membuat keputusan yang tidak mudah. Pengkhianatan bisa mengubah hidup kita, tetapi melalui proses penyembuhan dan refleksi, kita bisa menemukan kekuatan dan kebijaksanaan. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam setiap hubungan. Ketika kepercayaan hancur, memulihkannya memerlukan waktu dan usaha yang besar. Kadang-kadang, keputusan yang sulit seperti berpisah sementara atau bahkan selamanya adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan pribadi kita. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Dan kadang-kadang, melepaskan sesuatu yang telah hancur adalah cara untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik.